Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ibu Maharani MPD di mata kuliah Matematika Ekonomi. Jika sebelumnya kita sudah membahas tentang hubungan linier, maka untuk materi hari ini kita akan lanjut ke materi hubungan non-linier. Baik. Hubungan nonlinier itu meliputi fungsi kuadrat, ya. Seperti yang sebelumnya kita sudah pelajari, fungsi kuadrat itu biasa disebut dengan fungsi berderajat 2. Ialah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah Y sama dengan A ditambah BX ditambah C kuadrat, ya. Nah, gambar dari suatu fungsi kuadrat itu dapat berupa berbagai macam bentuk, ya, berbagai macam bentuk yang merupakan hasil dari irisan sebuah kerucut. Jadi kalau kalian bisa melihat kerucut itu kalau diiris atau dipotong, maka potongannya itu dapat berbentuk lingkaran, dapat berbentuk elips, hiperbola, dan juga parabola. Baik, coba perhatikan di sebelah kanan ini, ya, ada sebuah bangun ruang kerucut, ya, yang jika kita potong secara melintang seperti ini, maka potongannya itu pasti akan berbentuk lingkaran, ya, nampak seperti yang warna biru muda itu, ya. Nah, jika kita potong lagi atau kita iris lagi, tapi dengan posisi agak miring, maka potongannya itu pasti akan berbentuk elips. Elips itu lingkaran yang agak gepeng gini, ya, gitu ya. Nah, selanjutnya jika kita potong setengah lingkaran, ya, setengah lingkaran dan agak miring, maka dia akan berbentuk hiperbola. Dan kemudian jika kita potong pada bagian ini, seperti yang warna biru tua ini, potongannya tersebut akan berbentuk bangun parabola. Ya, inilah yang menjelaskan bahwa bentuk fungsi nonlinier itu merupakan hasil dari irisan atau potongan dari bangun ruang kerucut. Nah, untuk mengidentifikasi persamaan kuadrat, ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah PXY ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Ini dia, ya. Nah, dari bentuk umum persamaan kuadrat ini kita dapat mengetahui apakah persamaan kuadrat ini berbentuk lingkaran, apakah berbentuk elips, apakah berbentuk hiperbola ataupun berbentuk parabola dengan memperhatikan beberapa kriteria di bawah ini. Nah, jika P-nya sama dengan 0 dan A sama dengan B tidak sama dengan 0, maka kurva tersebut nantinya akan berbentuk lingkaran. Bagaimana jika P-nya sama dengan 0 ini maksudnya? Ini kan misalnya P-nya sama dengan 0. Jadi kan ini 0, ya, hilang gitu. Sehingga yang tertinggal adalah AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0. Baik, selanjutnya jika P kuadrat dikurang 4AB itu lebih kecil daripada 0, maka kurva tersebut nanti akan berbentuk elips. Jadi kalau nanti kalian substitusikan nilai P-nya itu nanti, ya, dikurangkan dengan 4 yang dikali A dan dikali B-nya itu nanti kecil pada 0, maka itu bisa dipastikan adalah elips. Selanjutnya, jika P kuadrat kurang 4 kali AB itu lebih besar daripada 0, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah kurva yang berbentuk hiperbola. Dan jika P kuadrat dikurang 4AB sama dengan 0, maka kurva tersebut adalah
parabola. Jadi hanya dengan melihat persamaannya saja ya, kita sudah bisa menentukan bahwa apakah dia itu lingkaran, apakah dia itu elips, hiperbola ataupun parabola. Selanjutnya, apabila P sama dengan 0 dan tidak terdapat suku yang mengandung XY, maka bentuk persamaan kuadrat akan berkurang menjadi AX kuadrat tambah BY kuadrat tambah CX tambah DY tambah E sama dengan 0. Berarti ini tadi apa? Jika P-nya sama dengan 0, maka yang tertinggal hanya ini saja, maka ini adalah lingkaran ya. Jika A sama dengan B tidak sama dengan 0, kurvanya sebuah lingkaran. Ya, jika A tidak sama dengan B tetapi bertanda sama, ya, maka itu adalah elips. Nah, jadi ini adalah kriteria selanjutnya untuk menentukan apakah kurva tersebut berbentuk lingkaran, elips, hiperbola atau parabola. Ya, jika tadi kita melihat dengan menjumlahkan atau mengalikan koefisiennya, di sini kita akan melihat koefisiennya saja gitu. Jadi jika kita lihat ya, jika A sama dengan B, jika A ini koefisien A sama dengan B ya, dan tidak 0, maka dia pasti adalah lingkaran. Namun jika A tidak sama dengan B ya, A-nya tidak sama dengan B tetapi bertanda sama. Maksudnya apa bertanda sama? Misalnya A-nya plus, B-nya juga plus. Jadi nggak ada yang minus. Nah, itu adalah elips. Nah, jika A dan B berlawanan tanda, misalnya A dan B berlawanan tanda, misalnya A-nya positif, B-nya negatif nih. Nah, itu kurvanya berbentuk hiperbola. Ya. Dan jika A sama dengan 0 atau B-nya yang 0, alias salah satu ini nggak ada gitu ya, maka kurva tersebut berbentuk parabola. Selanjutnya kita akan membahas tentang salah satu fungsi kuadrat ya, bentuk dari fungsi kuadrat yaitu lingkaran ya. Lingkaran ialah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak tetap terhadap sebuah titik tertentu yang disebut jarak. Jadi maksudnya, jadi misalnya nih ada sebuah lingkaran ini, kemudian kan dia ada titik pusatnya. Nah, titik-titik yang di sini ini akan sama dengan titik pusatnya, titik tengahnya. Titik di sini juga sama, titik di sini juga sama. Nah, ini yang disebut dengan jarak ya. Jarak itu bisa disebut juga dengan jari-jari atau R ya. Tapi kalau dari titik ini melewati titik tengah sampai titik yang lainnya, R-nya ada double berarti ya, itu disebut dengan diameter. Ya. Jadi bentuk persamaan lingkaran secara umum ya, AX kuadrat ditambah BY kuadrat ditambah CX ditambah DY ditambah E sama dengan 0, dimana seperti yang tadi sudah kita bahas bahwa A dan B-nya itu bernilai sama dan tidak ada variabel XY di dalamnya. Ya, maksudnya nggak ada variabel X yang digabung kayak gitu di dalamnya ya, seperti cara identifikasi yang tadi sudah kita bahas. Baik. Nah, cara mencari pusat lingkaran dan jari-jari lingkaran jika diketahui persamaan umumnya yaitu I sama dengan C per min 2A dan J sama dengan D per min 2A. Ini untuk mencari pusat lingkarannya ya. Sementara untuk mencari jari-jarinya, rumusnya adalah R sama dengan akar I kuadrat ditambah J kuadrat dikurang E per A. Kemudian bentuk baku rumus lingkaran ialah X dikurang I kuadrat ditambah Y dikurang J kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya, jadi rumus baku ini digunakan jika jarak pusat lingkaran terhadap sumbu vertikal Y dan sumbu horizontal X serta jari-jarinya diketahui. Ya, baik, sebelumnya ini ada gambar lingkaran ya.
Nah, ini dia gambar lingkaran yang kita gambarkan pada sumbu koordinat X dan Y, ya. Jadi ini dari titik ini kemari itu adalah R, jari-jari, ya. Jika dari sini kemari itu adalah D alias diameter. Nah, akan lebih jelasnya kita lihat saja contoh soal. Nah, contoh soalnya 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat tambah 16x dikurang 4y dikurang 38 sama dengan 0. Nah, sebelum kita cari aja kita udah tahu ya bahwa ini adalah persamaan dari ini adalah persamaan kuadrat yang berbentuk lingkaran ya. Kenapa? Karena A dan B-nya itu sama, yaitu 2, sama-sama 2 ya. Dan tidak ada variabel X, Y yang digabung di dalamnya ya. Ini yang dimaksud dengan cara-cara identifikasi tadi ya, yaitu dengan melihat nilai A dan B-nya dan juga variabel-variabelnya. Baik, kita lanjut aja. 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat tambah 16x kurang 4y kurang 38 sama dengan 0. Ini semuanya bilangan genap ya. Artinya untuk lebih menyederhanakannya biar nilainya nggak terlalu besar kan bisa dibagi dengan 2. Ya, sehingga yang tinggal 2 bagi 2 1 ya. Jadi nggak ditulis, sehingga x kuadrat tambah y kuadrat 16 dibagi 2 8x min 4 bagi 2 min 2 min 38 bagi 2 min 19 ya. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat tambah 8x kurang 2y kurang 19 sama dengan 0. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk x kuadrat ditambah y kuadrat tambah 8x ini kurang 2y kurang 19 sama dengan 0 ini bisa menjadi bentuk seperti yang di bawah ini, yaitu dengan menerapkan metode melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Nah, pertama-tama yang kita lakukan, persamaan fungsi kuadrat yang sudah kita dapatkan ini kita himpun dulu yang sejenis. Itu kan x kuadrat ya ditambah ini sejenis ya 8x ya. Ada lagi x yang lain tidak ada ya, berarti ditambah y kuadrat ya dikurang 2y ya kurang 19 sama dengan 0 gitu ya. Atau 19-nya langsung aja kita letakkan di ruas kanan ya, seperti ini ya. Di ruas kiri dia bernilai negatif, kalau kita pindahkan ke ruas kanan dia bernilai positif. Nah, ini udah sejenis ya, x kuadrat ditambah 8x ditambah y kuadrat kurang 2y ya, x sama x, y sama y. Ini bisa kita letakkan kurung seperti ini ya. Nah, kemudian langkah kedua, dengan menggunakan metode melengkapi kuadrat sempurna, yaitu dengan menambahkan masing-masing himpunan ini dengan K. K itu apa? K itu ya sama dengan setengah daripada B yang dikuadratkan. Berarti B per 2 ya dikuadratkan. B dari x kuadrat ditambah 8x, B-nya mana? B-nya adalah 8 ya. Jadi setengah daripada 8, berapakah setengah daripada 8? Setengah daripada 8 adalah 4 ya. Setengah daripada 8 adalah 4, kemudian 4-nya dikuadratkan. 4 kuadrat sama dengan 16. Berarti x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 gitu. Nah, sekarang giliran yang y. B-nya yang mana dari himpunan y ini? Min 2 ya. Ya.
Berarti setengah daripada min 2 adalah min 1. Setengah daripada min 2 adalah min 1. Lalu min 1 dikuadratkan. Min 1 kuadrat adalah 1. Artinya y kuadrat dikurang 2y ditambah 1. Sama dengan 19. Nah, jika di ruas sebelah kiri ditambahkan 16 dan juga ditambahkan 1, maka di sebelah kanan juga kita tambahkan 16 dan ditambahkan 1. Gitu ya. Ini dia. Itu dia alasannya kenapa 19 tadi ditambahkan 16 dan juga ditambah 1. Baik. Nah, ini udah Ibu tulis ulang ya. Tadi kepenuhan. Nah, kemudian bentuk dari x kuadrat ditambah 8x ditambah 16 ini, itu bisa kita jadikan atau kita faktorkan menjadi x ditambah 4 kuadrat. Dari mana? Dari x ditambah 4, x ditambah 4, x kali x kuadrat, ya. 4 ditambah 4, ini, itu sama dengan 8x, dan 4 dikali 4 adalah 16. Ini, yang ini sama ya, seperti yang di atas ini. Seperti itu. Atau cara yang lainnya, kita kan tahu rumus faktor a tambah b kuadrat sama dengan a kuadrat ditambah 2ab ditambah b kuadrat, ya. Jika a-nya ini adalah x dan b-nya ini adalah 4 kuadrat, maka a kuadrat adalah x kuadrat, ya. X kuadrat ditambah 2, a-nya apa? X, b-nya 4. Berarti gini ya, ditambah b kuadratnya 4 kuadrat. Hasilnya sama dengan x kuadrat ditambah 4 kali 2, 8, 8 kali x, 8x ditambah 16. Nah, sehingga x kuadrat tambah 8x tambah 16 itu sama dengan x ditambah 4 kuadrat. Bisa dimengerti ya? Nah, dengan cara yang sama, himpunan dari y kuadrat kurang 2y ditambah 1 ini, itu juga dapat kita sederhanakan atau kita faktorkan menjadi y dikurang 1 kuadrat, ya. Maka ini, bentuk ini kan sudah sama seperti bentuk yang di bawah sini ya. Ya, sekarang kita lanjutkan. Nah, hasilnya kita dapat x ditambah 4 kuadrat ditambah y kurang 1 kuadrat sama dengan 19 ditambah 16 ditambah 1. Ya. Tinggal kita Kita tambahkan saja. 19 ditambah 16 ditambah 1 itu kan sama juga dengan 36. Ya. Nah, berdasarkan rumus tadi yang sebelumnya, yang mana itu rumusnya? Nah, ini rumus yang ini ya. X kurang y kuadrat ditambah y kurang j kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi berdasarkan rumus x dikurang y kuadrat ditambah y kurang j kuadrat sama dengan r kuadrat, maka kita ketahui adalah x sama dengan min 4 ya, dari sini ya, dan y sama dengan 1. Ya. Jadi si x ini adalah i, jadi i adalah min 4, i adalah min 4, dan y itu adalah j-nya. Ya. Sama dengan 1. Dan r kuadrat, r tadi kan adalah 36, maka r kuadrat adalah 6 kuadrat ya, karena 6 kuadrat adalah 36. Sehingga kita dapatkan r sama dengan 6. Gitu ya, seperti yang di sebelah sini. I sama dengan min 4, J sama dengan 1, R sama dengan 6.
Dan bila kita gambarkan adalah sebagai berikut. Baik, tadi kita sudah dapatkan bahwa X sama dengan I ya, sama dengan min 4. Dan Y sama dengan J itu adalah 1. Dan R atau jari-jari di lingkarannya adalah 6. Sekarang kita akan coba menggambarkan yang kita dapatkan ini, yaitu lingkaran kepada bidang kartesius. Ya, oke, kita ganti dulu warna. Oke, kira-kira seperti ini. Ini saya gambarnya manual ya. Kalau kalian punya busur dan juga penggaris akan lebih bagus, akan lebih simetris ya jaraknya. Oke, ini Y dan ini X. Oke. Nah, sekarang kita ambil X-nya adalah min 4. Berarti kalau negatif kemari ya. 1, 2, 3, 4 ya. Kira-kira di sini ya, min 4. Dan Y-nya atau J-nya adalah 1. Berarti di sini ya. Nah, 1. Nah, ketika kita ambil garis putus-putus, 2, nah, pusat lingkarannya tuh di sini. Di min 4,1 ya. Selanjutnya jari-jarinya adalah 6, berarti dari titik pusat ini jaraknya adalah 6 titik ya. Baik, kita ganti dulu warna penanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, di sini ya berarti ya. Ini dia. 6 ke kiri juga 6 ke kanan, artinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini. Begitu juga ke atasnya. Berarti dari sini ya, ini kan setara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini ya. Nah, di sini titiknya. Oke, kita ganti dulu warna penanya. Ini di sini, di sini, di sini juga jarak ke bawahnya ya, jarak ke bawah sini juga 6 ya. Ini karena layarnya terbatas, maka saya tidak bisa menggambarkan secara keseluruhan. Jadi kalau kita tarik lingkarannya melalui titik-titik ini, ya akan seperti ini dia. Ke bawah terus ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini lingkaran secara keseluruhannya, cuma karena medianya terbatas, jadi gambarnya nggak terlalu jelas seperti ini. Tapi kalian bisa gambar sendiri di buku kalian ya, dengan jarak jari-jari dan titik pusat yang sudah kita temukan tadi. Baik, selanjutnya kita lanjut ke elips.